bersamamu. dan bersama roh. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan kaum tua-tua dengan perumpamaan, katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap, lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak. Maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Suster, opa, oma, bapak, ibu, saudara-saudari, anak-anak umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bacaan pertama tadi berbicara kepada kita tindakan atau perilaku manusia yang takut akan Allah yang diwakilkan oleh Tobit. Maka tindakan dan perbuatan Tobit mengajarkan kepada kita bahwa di sepanjang hidup kita seharusnya kita lebih takut kepada Tuhan ketimbang kepada manusia. Dan bacaan Injil mengisahkan kepada kita sikap serakah manusia. Artinya manusia seringkali lebih takut kepada sesamanya bukan kepada Tuhan. Sikap serakah itulah yang membuat manusia melihat sesamanya yang lain bukan rekan dan sesama, tetapi menjadi saingan bagi dirinya sendiri. Maka lewat kedua bacaan suci hari ini mengingatkan kepada kita, jika kita takut kepada Tuhan, maka kita akan memperhatikan dan memperlakukan sesama kita sebagai kehadiran Allah yang nyata. Tetapi kalau kita tidak takut kepada Tuhan, maka sesama kita akan menjadi musuh dan sekaligus saingan bagi kita. Mari kita berjuang, semoga lewat kedua bacaan suci hari ini membuat kita semakin takut kepada Tuhan, semakin takwa kepada Tuhan, dan semakin mengasihi sesama dengan sepenuh hati.